Kalau misalnya peran di IFF sebagai wakil presiden IFF, tentu saja kita harus membuka kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya supaya bisa berkolaborasi dengan 11 member yang lain, dengan 11 member IFF yang lain. Tetapi ini juga sebenarnya sudah saya rintis sebelumnya pada saat saya masuk dan menjabat sebagai wakil sekjen PSSI. Saya melihat betapa pentingnya kita membuka diri, betapa pentingnya kita berkomunikasi dengan federasi lain supaya kita juga bisa menjadi raksasa yang terbangun, tidak hanya menjadi raksasa yang selama ini tertidur. Kita harus mencontoh dengan keberhasilan di federasi lain. Contohnya yang paling dekat yang juga menjadi anggota dari IFF adalah Federasi Vietnam. Kemudian selama ini memang jalinan komunikasi ini saya coba untuk kedepankan, dan saat ini kalau misalnya kita bicara spesifik saja untuk sepak bola wanita, kita sedang menjalin komunikasi dengan Federasi Prancis. Kita juga dalam hal support untuk timnas, kami dari PSSI berkomunikasi dengan KNVB. Kemudian komunikasi dengan Australia juga terus dikedepankan karena Australia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia Wanita Senior tahun depan. Jadi hanya selang 1 bulan setelah kita menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Nah, jadi inilah kolaborasi yang harus dikedepankan, dan ini menjadi modal saya juga sebagai wakil presiden AFF. Keseriusan ini kan kita lihat produknya kan timnas wanita ya. Timnas wanita kita terakhir itu berlaga waktu di Palembang yang AFF U18. Di situ saya melihat kalau dari sisi teknis keseriusan dari pelatih kepala kita, Coach Rudy yang sudah mendapat lisensi APRO juga, berani untuk menurunkan pemain timnas usia 13 tahun dan waktu itu mencetak gol. Jadi di situ dari sisi timnas wanita, dari sisi satu kesatuan timnas wanita, pelatih memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada pemainnya. Kemudian dari sisi pembibitan ini yang memang, dan kepelatihan kita mendapat dukungan yang luar biasa. Terakhir itu adalah kerjasama dengan Kemenpora. Jadi ada kepelatihan pelatih C untuk wanita yang diberikan secara gratis. Kemudian dari sisi pembibitan grassroots-nya sendiri, ini yang masih harus kita berdayakan lagi lebih lanjut. Terakhir kita juga punya FIFA Football for School program. Jadi ini kerjasama dengan Kemendiknas. Nah, Kemendiknas ini kita bekerja sama melalui aplikasi namanya FIFA Football for School. Tidak hanya anak-anak sekolah laki-laki, tetapi perempuan juga ikut. Nah, jadi ini keseriusan PSSI untuk terus melibatkan dan mengedepankan tidak hanya pemain laki-laki tetapi juga perempuan. Kalau misal kita coba melihat ya, betul kemarin kan sempat vakum. Pertama kali kan kita adakan di tahun 2019. Kemudian Pertiwi Cup juga kita adakan tahun lalu. Nah, kalau tahun ini karena memang padatnya kompetisi, kemudian juga padatnya dari sisi administrasi PSSI sendiri, jadi nanti kita usahakan untuk bisa bergulir sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, tapi untuk pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan. Kalau saat ini kan memang kita sudah mepet banget ya Mas. Pelaksanaan Piala Dunia ini udah tinggal hitungan bulan aja. Jadi saat ini konsentrasi utamanya adalah untuk persiapan infrastruktur. Dalam hal yang paling penting adalah perbaikan dan juga perawatan rumput di lapangan stadion dan juga lapangan latihan. Kemudian infrastruktur secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya
semua liga harus berjalan, kemudian harus selesai di bulan April, tentu saja ini implikasinya tidak hanya terhadap Piala Dunia, tetapi juga terhadap kompetisi dan terhadap pemain timnas kita sendiri. Jadi ini sangat-sangat luas. Tetapi kalau untuk Piala Dunia, memang saat ini yang sedang kita fokuskan adalah untuk perbaikan infrastruktur, kemudian rencana promosi Piala Dunia itu sendiri untuk kedepannya. Jadi kalau infrastruktur itu, kita kan bicara bukan hanya bangunan. SDM dari Indonesia itu sangat-sangat banyak dan kita bisa ngebangun dengan cepat gitu ya, dengan cepat dan kemudian dengan tepat. Tetapi kalau kita bicara tentang rumput, kualitas yang ada untuk skala pertandingan Piala Dunia yang saat ini yang kita miliki untuk 6 stadion utama dan juga lapangan latihan ada 4 di masing-masing venue atau masing-masing kota, itu masih belum memenuhi standar. Jadi karena itu kenapa kita harus fokus untuk persiapan kualitas rumput baik di stadion maupun di lapangan latihan untuk menjaga supaya perbaikannya itu dan juga perawatannya nanti tepat waktu. Ini kan menjadi salah satu hal yang sangat penting gitu, karena kita tidak hanya bicara tentang kualitas dari infrastruktur bangunannya, tetapi kualitas dari lapangannya, dari rumputnya sendiri. Contohnya apabila nanti hujan deras, apakah nanti drainase sistemnya bekerja dengan baik. Karena sebagai contoh, untuk Costa Rica saja itu memakai hanya sedikit venue dan sistem drainasenya itu luar biasa. Jadi walaupun hujan lebat turun, tetapi pertandingan masih terus bisa dilanjutkan. Jadi itulah kualitas-kualitas yang dikedepankan oleh FIFA. Pertama, luar biasa ya bantuan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung persiapan timnas U20 menyambut atau menjelang Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah selesai TC jangka panjang. Pertama kita TC di Turki, kemudian kita TC di Spanyol. Ini seperti yang Coach Sintayong, pelatih kepala kita ini kan selalu mengedepankan pertama mentalitas. Kedua ini nutrisi, kemudian ketiga itu untuk fisik, ketahanan fisiknya. Jadi selama TC jangka panjang itu semua yang digembleng. Kemarin terakhir mungkin kita juga saksikan juga sama-sama ya friendly match antara timnas U20 dengan Slovakia dan juga dengan salah satu klub di Spanyol. Jadi persiapannya luar biasa, supportnya luar biasa. Coach Sintayong, kita sebagai federasi tentu saja kita memberikan kepercayaan penuh terhadap semua keputusan yang diambil oleh kepala pelatih. Targetnya kalau bisa sih setinggi-tingginya ya, tetapi memang kita menghadapi tim-tim yang juga luar biasa. Dari yang sudah keluar ini kan ada 11. Dari Eropa aja udah kita bicara tim Italia, tim Prancis, tim Inggris, kemudian dari OFC juga sudah keluar, dari CONCACAF juga sudah keluar. Jadi targetnya nggak mau muluk-muluk, setidaknya masuk ke 16 besar itu udah luar biasa. Kalau misalnya bisa maju-maju lagi itu udah pencapaian yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Kalau pelatih kepala itu kan chemistry-nya dengan ketua umum. Tentu saja nanti diberikan keleluasaan kepada ketua umum apakah bisa menjalin chemistry yang sama dengan Sintayong. Tetapi tentu saja prestasi yang sudah ditorehkan oleh pelatih kepala kita, oleh Sintayong juga tidak main-main gitu kan. Nah, jadi mungkin semuanya tergantung dengan administrasi yang nantinya akan maju dan terpilih. Kalau dari PSSI sendiri, kemarin kita kan punya Departemen Fans Engagement. Departemen Fans Engagement ini dibentuk tahun 2020, kemudian kepala departemennya Pak Budiman Dalimonte. Nah, ada satu program namanya Supporter License Officer. Nah, jadi diharapkan dari masing-masing klub itu memiliki satu SLO yang nanti bisa menjadi penjembatan
dengan klub yang lain dan juga dengan stakeholder. Nah, ini masih dalam tahapan pembahasan, kemudian pembinaan supporter sendiri terus PSSI lakukan. Terakhir itu Ketua Umum PSSI bersama dengan Ketua Umum KONI juga menghadiri acara paguyuban supporter di Jakarta, kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, kalau dari PSSI ke stakeholder, khususnya ke kementerian, kami sendiri sudah bicara dengan Kementerian Dalam Negeri, karena ini merupakan masuk ke dalam ranahnya mereka di bawah masing-masing Pemda. Jadi kami juga membutuhkan dukungan dari masing-masing Pemda di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan semacam penyuluhan atau semacam kampanye. Seperti apa sih supporter itu harus bersikap? Seperti apa kita harus menerapkan sportivitas pada saat kalah atau menang saat menyaksikan pertandingan. Jadi dua hal itu yang sedang kita godok terus. Nah, sementara kalau untuk FIFA tentu saja kita terus berkomunikasi dengan FIFA terkait dengan pembinaan supporter. Kalau sekarang timnas kita yang senior kan lagi di Bali untuk persiapan untuk AFF Mitsubishi Cup. Rencananya nanti akan dilaksanakan tanggal 23. Kita akan dengan format home away, kita akan kedapatan menjadi tuan rumah di tanggal 23, menjamu tim dari Kamboja, kemudian tanggal 29 menjamu tim dari Thailand. Tentu ini juga bukan hal yang mudah ya, karena kita sedang mempersiapkan resume, jadi gimana kita kembali lagi, sepak bola kita kembali lagi. Jadi tentu saja ini butuh persiapan yang matang. Untuk timnas kita serahkan semuanya ke kepala pelatih yang udah piawai sekali di bidangnya. Kemudian untuk persiapannya ini yang masih terus dalam pembahasan dan koordinasi dengan AFF. Ya, rencananya memang mereka akan menjadi pendukung ya di match AFF nanti. Jadi mereka akan masuk ke dalam squad timnas pada saat AFF IMEC Cup.